Dua adalah masih berkaitan dengan surat Al-Fatihah. Tadi yang Al-Fatihah apakah basmalah bagian dari ayat? Yang kedua ini adalah turun di manakah surat Al-Fatihah itu? Ya. Nah, ini soal menarik. Kita sehari-hari baca surat Al-Fatihah, tapi tahukah kita di mana surat ini turun? Nah, ini menarik juga. Karena di sini juga terdapat perbedaan pendapat. Ya, perbedaan pendapat ini bahkan bukan pendapat para ulama, tapi juga perbedaan pendapat yang ada pada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam dinukir dalam kitab Ghaithul Naf'i fi Qiraatis Sab' dalam kalau tidak salah dalam halaman 57, ya, di situ disebutkan bahwa surat Al-Fatihah ini diturunkan di Mekah. Ini adalah pendapat dari Ibnu Abbas, ya, Ibnu Abbas, kemudian juga pendapat dari Qatadah. Nah, kemudian yang berpendapat diturunkan di Madinah itu adalah pendapat Abu Hurairah, Mujahid, dan dengan Atha, ya. Jadi ini ada dua pendapat besar. Yang satu Ibnu Abbas yang merupakan, ya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma merupakan salah seorang sepupu Nabi Muhammad SAW yang memiliki kemampuan tafsir yang luar biasa didoakan oleh Nabi, dan Abu Hurairah adalah sahabat yang sangat dekat dengan Nabi SAW. Jadi sebetulnya Makkah atau Madinah. Ya, jadi ada juga yang mengatakan bahwa jadi dua tadi sebetulnya tidak ada masalah, dua-duanya betul, Makkah, Madinah. Kenapa? Karena disimpulkan oleh para ulama sebetulnya Al-Fatihah ini luar biasa. Kenapa? Karena ia ini diturunkan di dua tempat ini. Jadi yang pertama diturunkan di Mekah sebelum hijrah. Kemudian setelah hijrah diturunkan juga di Madinah. Oleh karena itu Abu Hurairah mengatakan ia turun di Madinah. Sedangkan Ibnu Abbas yang mengatakan ia turun di Mekah. Sesungguhnya dua-duanya tidak ada masalah. Ya, dua-duanya betul. Jadi sebetulnya dua-duanya kemungkinan besar diturunkan di dua tempat ini sekaligus. Karena ini juga sesuai dengan surat Al-Hijr ayat 87, surat 15 ayat 87, yang mana menyebutkan yang sudah kami bacakan tadi, walaqad atainaka sab'am minal mathani, ya, 7 yang berulang. Nah, 7 yang berulang ini bisa ditafsirkan, yang pertama adalah oleh sebagian ulama, berulang ini karena kita baca berulang-ulang dalam sholat. Ya, maksudnya surat Al-Fatihah diturunkan oleh Allah kepada Nabi SAW, dibaca berkali-kali, berulang-ulang dalam sholat. Dan juga bisa merujuk kepada bagaimana kondisinya ketika ia turun. Masani berulang, jadi turunnya berulang. Jadi surat Al-Fatihah itu adalah surat yang turunnya berulang, baik di Mekah dan di Madinah turun lagi. Kenapa faidahnya seperti itu? Untuk menunjukkan betapa pentingnya surat ini. Kenapa kita mesti tahu berkenaan mengenai mana surat yang turun di Mekah, mana surat yang turun di Madinah? Kita mesti mengetahui karena ini ada berhubungan dengan nasikh wa mansukh. Berhubungan dengan mana ayat-ayat Al-Quran yang dibatalkan secara hukum oleh ayat yang lain. Kebiasaannya dan memang lazimnya adalah ayat-ayat yang Madinah adalah yunsakhu, ya, dia membatalkan al-makiyah, ayat-ayat yang ada dalam turun di Mekah. Itu kebiasaan. Nah, kita mengetahui yang mana turun itu supaya kita bisa memahami bahwa yang mungkin dibatalkan ya tentunya yang Mekah. Tidak mungkin yang ayat yang turun di Mekah membatalkan yang di Madinah, karena belum turun kok bisa membatalkan. Nah, ini penting sekali karena nanti kalau kita belajar fikih atau kita mau mengambil ilmu-ilmu yang lain, maka akan berhubungan, karena nasikh dan mansukh ini penting sekali untuk dipelajari, karena banyak ayat-ayat Al-Quran yang kalau kita petik saja langsung tanpa kita memahami asbabun nuzulnya atau kaitannya dengan ayat-ayat lain, maka kita bisa mengambil kesimpulan yang salah. Ya, jadi kesimpulannya adalah surat Al-Fatihah itu ada yang mengatakan, ya, seperti Ibnu Abbas tadi turun di Mekah, Abu Hurairah turun di Madinah, dan disimpulkan oleh ramai para ulama turun di dua tempat ini sekaligus karena merupakan
pengejawantahan atau tafsir dari surat Al-Hijr ayat 87 tadi, yang merupakan sab'am minal mathani, 7 yang berulang disebutkan dalam sholat berulang-ulang kali dan juga berulang turunnya. Gitu. Ya, Allahu a'lam bishawab.